Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabur Fajar Al-Kahfi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan tentang makalah tentang kerukunan dalam umat beragama. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila permaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun, karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses, waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dan hal beribadah antar pemuka agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa, dan haji. Tidak dibenarkan adanya toleransi, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam. Kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama, kehidupan akan damai dan hidup saling berdampingan. Perlu diingat satu hal, bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti kita mengikuti agama mereka, bahkan menjalani ajaran agama mereka. Untuk itulah, kerukunan hidup antar umat beragama harus kita jaga agar tidak terjadi konflik-konflik antar umat beragama, terutama di masyarakat Indonesia yang multikultural dalam hal agama. Kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan, agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari video kali ini. Sekian, terima kasih.